Annapurna tidak membunuhnya. Sebuah panggilan teleponlah yang membunuhnya. 24 April 2019, 25.400 kaki. Annapurna. Dokter berusia 48 tahun ini sedang duduk menunggu sendirian di salju di tengah malam. Dia tidak bisa berdiri. Dia tidak punya tenda. Oksigen tambahannya sudah benar-benar habis. Pemandunya telah meninggalkannya sendirian dan kehabisan napas dalam gelap untuk mencari bantuan. Inilah yang membuat kisah ini berbeda dari setiap tragedi di ketinggian yang pernah Anda dengar. Pria ini akan melakukan hal yang mustahil. Dia akan bertahan hidup di tempat ini selama 43 jam. Dia akan mengalahkan gunung paling mematikan di bumi, tapi dia tetap akan mati. Bukan karena dingin atau ketinggian, tapi karena ribuan mil jauhnya, perusahaan penyelamat yang dia bayar untuk menyelamatkan nyawanya sedang berdebat tentang sesuatu yang begitu tak terbayangkan, begitu sepele, sehingga penyelamatannya dibatalkan bahkan sebelum dimulai. Dan saat mereka berdebat, waktunya semakin habis. Pendaki ini selamat di Annapurna. Apa yang membunuhnya sungguh tak terbayangkan. Selamat datang di ujung ekstrim. Pada malam 22 April 2019, 32 pendaki memulai usaha mereka menuju puncak Annapurna. Dan ya, kamu tidak salah dengar, 32 orang. Mereka bukanlah sebuah tim. Mereka adalah orang-orang asing yang disatukan oleh Seven Summit Treks, operator ekspedisi mereka. Yang mereka miliki bersama hanyalah ekspedisi dengan izin pendakian bersama. Dalam pendakian gunung komersial, pengaturan seperti ini terjadi ketika puluhan pendaki individu mengumpulkan uang mereka untuk membagi biaya ke base camp yang sama, menyewa serpa yang sama untuk memasang tali, dan memesan operator yang sama untuk urusan administrasi. Ini memang lebih murah, tapi juga mengurangi akuntabilitas. Tidak ada pemandu utama di gunung yang menegakkan batas waktu putar balik yang ketat. Dan ini berarti ketika kamu kesulitan di ketinggian 25.000 kaki, tidak ada satu pemimpin pun di gunung yang bertugas untuk memperhatikan hal itu. Ini adalah sistem seperti ini berjalan baik sampai ada yang tidak beres. Dan tepat di tengah-tengah kelompok besar ini, ada seorang pendaki berusia 48 tahun kelahiran Malaysia bernama Dr. Chin Wee Kin. Tidak seperti yang lain, hari itu Chin telah melakukan segala hal yang dilakukan pendaki berpengalaman untuk melindungi dirinya jika terjadi sesuatu yang buruk. Hari itu dia mendaki bersama pemandu pribadinya, seorang Sherpa berusia 32 tahun bernama Nima Sherang. Dia secara khusus memilihnya karena mereka telah berhasil mendaki 2 gunung raksasa Himalaya, Everest dan Manaslu bersama-sama di masa lalu. Jadi mereka saling mengetahui batas kemampuan masing-masing. Chin juga membawa telepon satelit untuk berkomunikasi secara terus-menerus dengan istrinya. Dan karena dia adalah pria yang selalu merencanakan segala kemungkinan, Chin membeli keanggotaan premium dengan Global Rescue, sebuah perusahaan besar Amerika yang bergerak di bidang respons krisis dan evakuasi. Dia terlindungi. Kedengarannya berlebihan, bukan? Ya, kalau ini adalah gunung lain di dunia, saya setuju. Tapi gunung yang dimaksud di sini adalah Annapurna. Dan lihat, Annapurna adalah gunung pembunuh, benar-benar mematikan. Maksud saya, memang di Himalaya, Everest yang sering jadi sorotan, dibuatkan dokumenter, dipenuhi kerumunan, dan memang berbahaya. Tapi bahayanya sudah diketahui. Annapurna itu berbeda. Ketinggiannya yang mencapai 26.545 kaki atau fakta bahwa ini adalah gunung tertinggi ke-10 di dunia bukanlah yang membuat gunung ini berbahaya. Yang membuatnya berbahaya adalah medannya, longsoran salju yang bisa terjadi tanpa peringatan dan jalur turun yang sangat teknis dan terbuka, sehingga bahkan pendaki yang berhasil mencapai puncak pun tidak selalu bisa kembali dengan selamat. Secara historis, untuk setiap 3 orang yang berhasil mencapai puncak Annapurna, 1 orang meninggal di gunung tersebut. Sebagai perbandingan, rasio di Everest kira-kira 100 banding 2. Anda bisa melihat bahwa Annapurna jauh lebih mematikan. Bertahan hidup di gunung seperti ini saja sudah merupakan tantangan. Tetapi saat Chin bersiap pagi itu untuk meninggalkan Camp 4 pada dini hari tanggal 23 April 2019, semua itu tidak terasa seperti masalah. Dia adalah seorang pria yang sudah pernah berdiri di puncak dunia secara harfiah. Setahun sebelumnya, dia telah mendaki Gunung Everest, dan sebelum itu dia juga melakukan hal yang sama di gunung tertinggi di Afrika, Amerika Selatan, Eropa, Australia, semuanya. Dia sudah merasakan apa yang dilakukan ketinggian seperti ini terhadap seseorang, dan dia berhasil melewatinya dengan selamat. Dan inilah yang selama berminggu-minggu telah ia persiapkan di Annapurna itu sendiri. Dia telah beraklimatisasi selama berminggu-minggu di Annapurna dengan naik ke atas lalu turun kembali agar tubuhnya perlahan menyesuaikan diri dengan udara yang seharusnya tidak bisa menopang kehidupan manusia. Dia telah melewati semuanya. Dia sudah berada di Camp 4.
Dia punya pemandu, telepon satelit, dan global rescue di daftar panggilan cepat. Dia sudah seaman mungkin untuk seorang pria di gunung seperti ini. Di sekelilingnya dalam gelap, 31 pendaki lain sedang melakukan perhitungan yang sama, memeriksa alat oksigen dan mengencangkan krampon mereka. Semua orang telah menunggu jendela cuaca ini, dan sekitar pukul 1 pagi, mereka berangkat menembus kegelapan dan mulai mendaki gunung paling mematikan di Nepal. Dan sejak awal, Chin sudah lambat. Bukan lambat yang berbahaya, tapi lebih lambat dari kecepatan para pendaki di sekitarnya. Nima tetap berada di sampingnya sebagai pemandu andal yang selalu berada tepat di sisinya. Dan mereka berdua tertinggal di barisan paling belakang, dengan jarak antara mereka dan pendaki berikutnya di depan perlahan-lahan melebar setiap jamnya. Jika ini terjadi di gunung seperti Everest, berada di barisan belakang tidak akan menjadi masalah sebesar di Annapurna. Jalur utama cukup lebar di sebagian besar tempat sehingga para pendaki bisa saling menyalip dan menyebar untuk menemukan ritme mereka sendiri. Dan meskipun Everest memiliki kemacetan tersendiri yang terkenal di punggungan atas, masih ada tepian sempit atau lereng salju di jalur-jalur ini di mana para pendaki setidaknya bisa berdiri dengan kaki rata saat mereka menunggu. Annapurna berbeda. Bagian atasnya adalah es biru yang hampir vertikal tanpa tempat istirahat di beberapa bagian. Jika orang di atas Anda berhenti, hanya satu orang yang bisa mengaitkan diri ke tali pada satu waktu. Sisanya harus berdiri di salju dan menunggu. Bagi Chin, yang berada paling belakang, pendakian ini berubah menjadi siklus melelahkan antara berhenti dan berjalan. Menendang, melangkah, menarik, lalu berhenti. Menunggu 10 menit sampai antrian bergerak, lalu melangkah lagi. Di permukaan laut, menunggu seperti ini hanya membuat frustrasi. Tapi berdiri diam di lereng es terjal dengan kemiringan 60 derajat pada ketinggian 24.000 kaki bukanlah gangguan kecil. Itu benar-benar merusak. Angin menusuk menembus pakaian tebalmu, dan kamu menghabiskan persediaan oksigen tabung yang sangat terbatas hanya untuk berdiri diam. Yang lebih parah, pemberhentian sementara itu menyebabkan penumpukan asam laktat lebih banyak dibandingkan jika kamu terus bergerak. Otot-ototnya perlahan berubah menjadi seolah-olah terbuat dari timah. Rasa lemas yang berat dan mencekik mulai merayap masuk. Sebagai seorang dokter, Chin sangat memahami apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Tapi, apa yang bisa ia lakukan di sini? Seiring waktu berlalu, langkahnya semakin melambat. Dia semakin sering berhenti untuk beristirahat. Jarak antara dirinya dan sisa rombongan besar itu semakin melebar. Matahari terbit, jam demi jam berlalu. Menjelang tengah hari, para pendaki yang berada di depan rombongan sudah mencapai puncak dan sedang dalam perjalanan turun kembali. Chin dan Nima masih terus mendaki. Ada aturan tak tertulis di gunung setinggi 26.000 kaki ini bahwa jika kamu belum mencapai puncak sebelum jam 2 siang, kamu harus berbalik arah. Tidak peduli jika kamu bisa melihat puncaknya, kamu harus berbalik karena kamu butuh cahaya matahari dan energi untuk turun kembali dengan selamat. Ingat, tubuhmu sudah membakar energi selama 12 hingga 14 jam tanpa henti. Bagian teknis saat turun yang terasa mudah saat naik akan menjadi benar-benar berbahaya ketika kamu sudah kehabisan tenaga. Tangan dan kakimu mungkin sudah agak beku pada titik ini. Cahaya mulai redup. Di gunung seperti Annapurna, di mana jalur turun terbuka dan rawan longsor salju, menavigasinya dalam kegelapan bukanlah risiko yang bisa diperhitungkan. Itu adalah kategori keputusan yang sama sekali berbeda. Namun pada pukul 2 siang, Dr. Chen Wei-kin dan pemandunya, Nyima Cherin Sherpa, sama sekali belum mendekati puncak. Faktanya, mereka berada di urutan paling belakang dalam antrean pendakian. Mereka pasti tahu perhitungannya. Chen adalah seorang dokter yang brilian dengan 7 puncak gunung yang sudah didakinya, dan memahami tubuh manusia dengan cara yang sangat jarang dimiliki orang di dunia ini. Nima adalah seorang veteran yang tahu bahaya gunung ini. Tapi ketika kamu sudah bertahun-tahun berlatih, menempuh ribuan mil perjalanan, dan secara harfiah bisa melihat puncak gunung paling mematikan di bumi hanya beberapa ratus kaki di atasmu, pikiran manusia melakukan sesuatu yang bisa ditebak. Itu membenarkan risikonya. Kamu berkata pada dirimu sendiri, sedikit lagi. Jadi mereka melewati batas waktu jam 2 siang dan terus mendaki sampai ke atas. Jam 3 pun berlalu. Jam 4 juga berlalu. Dan sekitar pukul 5 sore setelah mendaki terus-menerus selama hampir 17 jam, Chen dan Nima akhirnya menginjakan kaki di puncak Annapurna setinggi 26.545 kaki. Mereka adalah yang terakhir dari 32 pendaki yang mencapai puncak hari itu. Tapi mereka berhasil melakukannya. Melawan setiap hukum biologi, melawan setiap jam penundaan yang menyakitkan, mereka berhasil melewati semuanya untuk meraih hadiah utama di gunung paling mematikan di bumi. Itu benar-benar merupakan pencapaian yang luar biasa.
Dan saat mereka mengambil foto di puncak, mereka merayakannya dengan cara mereka sendiri yang istimewa. Tapi mencapai puncak hanyalah setengah dari perjalanan. Sekarang mereka harus turun dan tubuh Chin benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi. Cahaya sudah mulai redup saat mereka mulai turun. Suhu turun dengan cepat. Lampu kepala yang terasa cukup saat di perkemahan kini hanya menjadi lingkaran tipis di medan yang membutuhkan visibilitas penuh. Dan jalur turun Annapurna yang melewati lereng atas, melewati area di mana satu langkah salah dengan krampon berarti jatuh, yang tak seorang pun bisa selamat darinya. Mereka turun dengan hati-hati, perlahan. Chen berjuang dengan cara yang berbeda dari saat ia naik. Saat naik, tubuh setidaknya melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukan, yaitu menghasilkan tenaga dan bergerak maju. Turun setelah 17 jam di ketinggian ini, tubuh hanya berusaha untuk tetap bertahan. Lalu mereka sampai di French Couloir. French Couloir adalah sebuah lorong es besar yang hampir vertikal yang membelah langsung tebing batu bagian atas di sisi utara Annapurna. Apapun yang jatuh dari puncak akan langsung mengalir turun melalui lorong sempit dengan kemiringan 50 derajat ini. Mendaki melewatinya saat naik dengan kondisi tubuh masih segar dan perhatian penuh saja sudah sangat sulit. Turun kembali melewati lorong itu setelah 17 jam dalam gelap dengan kaki yang sudah benar-benar kelelahan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setiap langkah membutuhkan konsentrasi penuh. Konsentrasi dan kekuatan dasar kaki yang sudah tidak dimiliki Chin lagi. Jadi tidak heran kalau di suatu titik di bagian itu kakinya benar-benar berhenti berfungsi. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya duduk di salju dan tidak bisa bangun lagi. Nima langsung mencoba membantunya berdiri. Dia menariknya, memposisikannya kembali, mencoba segala cara yang bisa dia pikirkan. Tidak ada satupun yang berhasil. Dan kemudian untuk memperburuk keadaan, tabung oksigen tambahan Chin mulai mendesis. Tabung itu kosong. Seven Summit Treks hanya menyediakan cukup tabung oksigen untuk pendakian normal. Setiap jam yang dihabiskan berdiri diam di titik-titik kemacetan saat mendaki, telah menghabiskan oksigen itu lebih cepat dari yang direncanakan. Pendakiannya sendiri memakan waktu 17 jam, jauh lebih lama dari biasanya. Oksigennya memang tidak akan pernah cukup. Nemo sekarang sedang menghadapi skenario terburuk bagi seorang pemandu. Kliennya, pria yang telah mempercayakan hidupnya kepadanya, sedang duduk di salju di ketinggian 25.400 kaki tanpa siapapun di sekitarnya, kehabisan oksigen, dan tidak mampu bergerak. Tanpa oksigen tambahan di ketinggian seperti itu, tubuh yang kelelahan tidak bisa bertahan lama di sini. Dan Nima tidak bisa menyeretnya turun sendirian. Jadi, untuk menyelamatkan Chin, Nima melakukan sesuatu yang hampir tidak ada manusia di bumi yang berani melakukannya dalam situasi seperti ini. Dia melepas perlengkapan oksigen tambahannya sendiri dan memberikannya kepada Chin. Coba pikirkan apa artinya itu. Nima dengan sukarela membiarkan tubuhnya sendiri menghadapi risiko hipoksia parah dan radang dingin berat hanya demi memberi kliennya beberapa jam tambahan untuk bertahan hidup. Dia mencoba menarik Chin lagi agar mereka bisa melanjutkan, tapi itu sia-sia. Oksigen tambahan itu cukup untuk menjaga otaknya tetap berfungsi, tapi itu tidak bisa menggantikan kekuatan fisik yang sudah hilang. Chin masih benar-benar tak bisa bergerak. Nima tahu berlama-lama di sini sangat berbahaya. Tanpa oksigen tambahan untuk dirinya sendiri, pernapasannya sendiri akan mulai gagal. Dan jika dia bertahan sampai pagi, tak satu pun dari mereka akan ditemukan hidup-hidup. Jadi, dia punya dua pilihan sulit di depannya. Haruskah dia meninggalkan pria yang telah dia janjikan akan dia lindungi sendirian di gunung dalam gelap, atau tetap tinggal dan entah bagaimana berharap ada yang menyelamatkan? Nima memilih untuk pergi. Dia memberitahu Chin bahwa dia akan mencari bantuan di camp 4. Lalu dia berdiri dan mulai turun sendirian, lelah dan tanpa oksigen, di salah satu gunung paling mematikan di bumi menurut statistik. Dia hampir saja tidak berhasil turun sendiri. Di suatu tempat dalam kegelapan, dia terjatuh dan hampir mematahkan punggungnya. Radang dingin menyebar jauh ke tangan dan kakinya di setiap langkah. Namun dia tetap berlari turun, didorong oleh satu tujuan. Chin masih hidup di atas sana, dan seseorang harus tahu. Dia merangkak masuk ke camp 4 pada pukul 12.30 pagi hari Rabu, 24 April 2019. Dia nyaris tidak sadarkan diri. Radang dingin telah menggerogoti tangan dan kakinya, tapi dia berhasil selamat. Dia segera memberitahu para pendaki lain di sekitarnya bahwa Chin, kliennya, masih hidup dan sedang duduk di salju tepat di atas French Couloir. Dia membutuhkan bantuan untuk naik kembali dan menjemputnya. Dan untungnya, tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu sudah ada di sana, di camp. Sekarang camp 4 tidak kosong. Para pendaki yang telah mencapai puncak hari itu masih ada di sana.
Di antara mereka ada seorang pria bernama Nirmal Purja yang juga dikenal sebagai Nims Dai. Dia adalah mantan pasukan khusus Inggris, bisa dibilang pendaki gunung di ketinggian ekstrim terkuat yang masih hidup. Dan dia memiliki tim Sherpa elit yang sudah berada di ketinggian dan siap bergerak. Namun untuk mendaki kembali ke zona maut, tim penyelamat membutuhkan oksigen tambahan. Mereka telah menggunakan tabung oksigen mereka untuk percobaan mencapai puncak mereka sendiri. Dan tanpa itu, mereka akan mati sebelum mencapai Chin. Untungnya mendapatkan tabung-tabung itu tidaklah rumit. Yang mereka butuhkan hanyalah helikopter dari base camp yang terbang ke camp 4 dengan 6 tabung oksigen. 6 tabung, dan tim darat naik ke atas lalu membawa Chin turun. Untungnya, Chin sudah siap untuk skenario seperti ini. Di base camp, Seven Summit Treks, operator tempat Chin mendaftar, mengangkat telepon dan menghubungi Global Rescue, perusahaan evakuasi asal Amerika yang telah dibayar Chin ribuan dolar. Mereka adalah jaring pengaman utama. Model bisnis dari perusahaan respons krisis ini adalah mengevakuasi klien mereka dari tempat-tempat paling berbahaya di bumi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengizinkan penerbangan, membayar helikopter untuk menjatuhkan oksigen, dan membiarkan Nirmal Purja serta timnya melakukan penyelamatan sebenarnya. Jadi ketika panggilan tersambung, Seven Summit Treks mengharapkan persetujuan yang cepat. Mereka menjelaskan rencananya. Chin sedang duduk di salju tepat di atas French Couloir. Tim darat elit sudah bersiap di camp 4. Mereka hanya membutuhkan helikopter untuk menjatuhkan oksigen, lalu mereka akan menjemputnya. Tapi Global Rescue di ujung telepon yang lain melihat situasi ini secara berbeda. Jawaban mereka atas permintaan helikopter adalah tidak. Mereka tidak akan mengizinkan helikopter itu. Menurut kontrak keanggotaan yang ditandatangani Chin dengan mereka, Global Rescue menyediakan evakuasi dari lokasi yang diketahui. Tapi itu adalah penyelamatan, dan mereka tidak membayar untuk pencarian yang tidak pasti. Dan karena Nima telah meninggalkan Chin dalam ketidakpastian, para eksekutif di Amerika berargumen bahwa mereka tidak memiliki koordinat GPS-nya yang tepat. Secara hukum, mereka mengklasifikasikan misi itu sebagai pencarian, dan pencarian tidak ditanggung. Di base camp, Seven Summit Treks berdebat dengan mereka melalui telepon. Mereka bersikeras bahwa mereka tahu persis di mana dia berada. Jalur pendakiannya cuma satu ke atas gunung. Dia duduk tepat di jalur itu. Mereka hanya butuh oksigen diturunkan di camp 4 agar para Sherpa bisa naik dan menurunkannya. Tapi Global Rescue tetap tidak bergeming. Mereka membantah, berargumen bahwa adalah tugas operator ekspedisi untuk menyediakan oksigen cadangan mereka sendiri, bukan tugas perusahaan penyelamat. Mereka menunjukkan bahwa helikopter secara hukum tidak boleh terbang dalam gelap, dan camp 4 berada di ketinggian 23.000 kaki jauh di atas batas aman operasional sebagian besar helikopter penyelamat di Nepal. Ini adalah kebuntuan klasik. Dan semua ini terjadi melalui panggilan telepon antara base camp di Nepal dan kantor korporat di Amerika. Sementara Nims Purja dan timnya duduk di camp 4, menghabiskan oksigen mereka sendiri, dan mengorbankan tubuh mereka sendiri menunggu helikopter yang tak kunjung datang. Sekarang, kamu harus tahu ada alasan yang jauh lebih gelap di balik kebuntuan ini. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan argumen hukum atau batasan penerbangan. Kenyataannya, Global Rescue sama sekali tidak mempercayai orang-orang di ujung telepon sana. Hanya beberapa bulan sebelumnya, industri pendakian Nepal tersorot karena skandal penyelamatan palsu besar-besaran. Ternyata beberapa operator ekspedisi dan perusahaan helikopter tertangkap basah memasukkan keadaan darurat di pegunungan dan memanggil penerbangan yang tidak perlu hanya untuk menagih perusahaan asuransi jutaan dolar. Global Rescue pernah tertipu sebelumnya. Seven Summit Treks pada kenyataannya pernah didenda $44.000 pada tahun 2018 oleh pemerintah Nepal karena membimbing pendaki dengan izin palsu, yang merupakan pelanggaran yang sama sekali berbeda. Tapi dari meja kantor di Amerika ya, itu seperti operator yang menelponmu menuntut penerbangan yang melanggar aturan penerbangan dan memintamu membayar tagihan untuk menyelamatkan seorang pendaki yang bahkan tidak kamu kenal di mana dia berada. Itu tidak terlihat seperti penyelamatan. Itu terlihat seperti pemerasan. Yang lebih parah, Seven Summit Treks punya sejarah menangani penyelamatannya sendiri dengan Sherpa mereka sendiri dan helikopter mereka sendiri. Jadi, dari sudut pandang Global Rescue, perhitungannya tidak masuk akal. Jika operator ini biasanya menangani keadaan daruratnya sendiri, kenapa tiba-tiba mereka lotot agar Global Rescue mengizinkan penerbangan dan membayar tagihannya? Bagi kantor korporat yang sudah pernah tertipu sebelumnya, tanda bahaya langsung menyala. Dan sementara kedua perusahaan ini berdebat soal penipuan dan saling membacakan klausul kontrak lewat telepon satelit, Dr. Chin masih duduk tak berdaya persis di tempat Nima meninggalkannya. Telepon satelit yang ia bawa khusus untuk keadaan darurat seperti ini ternyata tidak berguna.
Pada tingkat hipoksia dan kelelahan seperti ini, otak akan mematikan kemampuan motorik halus. Jadi Chin secara fisik tidak bisa melepas sarung tangan tebalnya untuk menekan tombol-tombol kecil dalam terpaan angin minus 30 derajat tanpa langsung membekukan tangannya. Dan dia juga tidak punya fokus kognitif untuk berbicara. Dia tidak bisa meminta pertolongan untuk dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Dan bagi Chin, penantian ini adalah siksaan tersendiri. Dia adalah seorang konsultan senior ahli anestesi di Singapura. Pekerjaannya adalah mengatur kadar oksigen alami manusia yang menjaga seseorang tetap sadar dan hidup. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengamati monitor yang menampilkan angka-angka yang sama seperti yang sekarang menurun di dalam tubuhnya sendiri. Tapi kali ini tidak ada monitor. Dia tahu, dengan ketepatan yang melebihi hampir semua orang di gunung itu, persis berapa banyak waktu yang kemungkinan besar masih dimilikinya. Dia tahu, setiap detik yang dia habiskan di gunung ini tanpa pertolongan adalah 1 detik lebih dekat menuju nekrosis yang tidak bisa dipulihkan dan kegagalan sistemik. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua itu saat ini? Sementara itu, di Camp 4, hanya beberapa ribu kaki vertikal di bawahnya, Nirmal Purja dan timnya duduk di dalam tenda mereka, mengamati langit kosong, menunggu helikopter yang tak pernah datang. Yang mereka butuhkan hanyalah 6 tabung oksigen yang dijatuhkan di Camp 4, tapi itu tak pernah datang. Akhirnya, Nirmal Purja tidak bisa menahan timnya lebih lama lagi. Mereka telah duduk di ketinggian ekstrim selama berjam-jam, menghabiskan persediaan mereka sendiri sambil menatap langit kosong. Tubuh mereka semakin melemah setiap jam yang mereka habiskan untuk menunggu. Mengirim mereka naik kembali tanpa oksigen sama saja dengan hukuman mati. Jadi pada Rabu sore 24 April, Nims Purja dan timnya mulai turun ke base camp. Dan Dr. Chin, seorang pria yang telah melakukan segalanya dengan benar untuk melindungi dirinya, dibiarkan berjuang sendirian di salah satu tempat paling berbahaya di bumi, tanpa tempat berlindung, tanpa makanan, dan tanpa air. Ribuan mil jauhnya di Singapura, istri Dr. Chin, Dr. Tanapor, menyadari bahwa perusahaan asuransi tidak akan pernah menyelamatkan suaminya, jadi dia berhenti menunggu persetujuan mereka. Dia mengabaikan Global Rescue sepenuhnya, mengangkat telepon, dan menghubungi sebuah perusahaan helikopter swasta Nepal bernama Simrik Air. Dia secara pribadi menjamin pembayaran sebesar $40.000 dari kantongnya sendiri, tanpa kontrak atau perdebatan. Jadi pada Kamis pagi 25 April, seorang pilot bernama Kapten Bibek Kokka lepas landas, berusaha melakukan apa yang tidak dilakukan oleh agen penyelamatan bernilai jutaan dolar. Dia menerbangkan helikopternya jauh melampaui batas sertifikasi penerbangan dan terbang di ketinggian lebih dari 25.000 kaki ke udara tipis di atas Annapurna. Saat dia membelok di atas es curam French Couloir, dia melihat sesuatu. Sebuah sosok di tanah, awalnya sama sekali tidak bergerak. Lalu, dengan lemah, sebuah lengan terangkat melambai di udara. Itu adalah Dr. Chin. Entah bagaimana, secara luar biasa setelah hampir 40 jam sendirian di ketinggian 25.400 kaki dalam suhu yang membeku dan tanpa oksigen, tanpa tempat berlindung, tanpa makanan, tanpa air, Dr. Chin Chin Wikin masih hidup dan melambaikan tangan ke helikopter. Tapi menemukan dia hanyalah masalah pertama yang mereka selesaikan. Kapten Kotka bisa melihatnya, tapi helikopter tidak bisa begitu saja melayang di ketinggian 25.400 kaki membuka pintu dan menarik seorang pria lumpuh ke dalam. Udara di sini terlalu tipis. Kapten Kotka tidak bisa mengevakuasinya, jadi dia bergegas turun ke base camp di mana Nims Purja dan tim Sherpa elit beranggotakan 4 orang sudah siap dan menunggu. Mereka memuat helikopter dengan tabung oksigen dari persediaan oksigen milik Seven Summit Trek. Oksigen yang persis sama yang sudah ada di base camp selama ini. Mereka sebenarnya sudah memohon kepada perusahaan asuransi untuk menerbangkan oksigen itu kepada mereka sejak hari Selasa. Namun kenyataan brutal dari fisika penerbangan di Himalaya adalah bahwa helikopter yang benar-benar kosong dan sudah dilucuti hanya bisa mencapai ketinggian 25.000 kaki, itu pun hanya untuk melihat-lihat saja. Namun helikopter yang membawa 4 Sherpa, perlengkapan penyelamatan musim dingin yang tebal, dan tabung oksigen logam berat tidak bisa terbang setinggi itu. Udara di sana terlalu tipis, sehingga baling-baling tidak bisa menghasilkan daya angkat untuk beban seberat itu. Kapten Kongka menerbangkan mereka kembali ke atas gunung, tetapi dia tidak bisa membawa mereka sampai ke Camp 3. Itu sekitar 4.100 kaki di bawah tempat Chin berada. Mereka harus mendaki sisa perjalanan itu sendiri. Dalam keadaan normal, mendaki dari Camp 3 ke French Couloir adalah pendakian yang panjang dan sulit. Medan yang curam dan teknis ini menuntut tempo yang terukur. Bagi tim yang bugar, sudah beradaptasi dengan kaki yang segar dan tidur malam penuh,
Pendakian itu memakan waktu 16 jam. Tapi Nim Spurja dan timnya tahu, Chin telah duduk di salju selama lebih dari 40 jam. Mereka tahu setiap menit yang mereka habiskan untuk mendaki adalah 1 menit suhu inti tubuhnya semakin turun. Jadi mereka tidak mengatur kecepatan mereka. Mereka mengaitkan diri ke tali tetap dan mulai memacu diri habis-habisan langsung mendaki gunung ini. Saya ingin Anda benar-benar memahami betapa sulitnya perjuangan ini. Mereka membawa tabung oksigen yang berat dan menyeret kereta luncur penyelamat yang kaku. Bergerak secepat itu di ketinggian seperti itu dengan beban sebesar itu adalah salah satu hal tersulit yang bisa Anda minta dari tubuh Anda. Namun berkat upaya mereka tidak melakukan pendakian dalam 16 jam. Mereka melakukannya hanya dalam 4 jam saja. Dan ketika Nim Spurja dan timnya akhirnya berhasil melewati punggungan dan mencapai salju di atas French Couloir tepat sekitar tengah hari Kamis sore, 25 April 2019, mereka menemukan Chin tepat di tempat yang dikatakan oleh pilot. Dia tidak bisa berdiri atau berjalan, tapi dia sadar, dia terjaga. Tim tidak membuang 1 detik pun. Mereka segera menghubungkannya ke tabung oksigen baru dan mengikatnya erat-erat kereta luncur penyelamat yang mereka bawa. Lalu mulai melakukan pekerjaan fisik yang berat untuk menurunkannya. Memindahkan tandu berat menuruni lereng es terjal dengan kemiringan 60 derajat membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Tim harus menambatkan diri mereka, menahan berat badannya, dan secara fisik menurunkan tandu itu bagian demi bagian, menuruni gunung paling berbahaya di dunia. Mereka terus bergerak sepanjang malam Kamis, dan di suatu titik dalam penurunan yang brutal itu, Chin kehilangan kesadaran. Dia telah selamat setelah ditinggalkan di gunung paling berbahaya di dunia, tetapi bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu sangat bergantung pada adrenalin dan penolakan psikologis untuk mati. Begitu tim penyelamat tiba, otaknya tahu perjuangan itu sudah berakhir, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Otaknya pun seperti berhenti berfungsi. Pada Jumat pagi, Nim Spurja dan timnya berhasil membawanya turun ke base camp. Dan dari sana, dia diterbangkan ke unit perawatan intensif di Kathmandu. Di sanalah seluruh kerusakan pada tubuhnya akhirnya terlihat jelas. Detak jantungnya nyaris tidak terdeteksi. Suhu inti tubuhnya sangat rendah dan berbahaya. Dokter yang menerimanya mengatakan bahwa radang dinginnya telah mencapai jauh ke dalam tangan dan kakinya. Dia masih bernapas, tapi nyaris tidak. Setelah kondisinya stabil di Kathmandu, Chen diterbangkan dengan ambulans udara kembali ke Singapura, ke rumah sakit tempat istrinya sudah menunggu. Ke negara tempat dia membangun karir dengan menjaga orang lain tetap hidup di meja operasi. Persis seperti tempat dia sekarang terbaring. Untuk sesaat tampak seolah-olah hal yang mustahil benar-benar terjadi. Seolah-olah seorang pria telah mengalahkan Annapurna dan sistem yang telah mengecewakannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Jam-jam yang dia habiskan duduk di salju, sementara base camp dan kantor korporat berdebat tentang definisi kamus, telah memberikan dampak yang tidak bisa dibalikan oleh pengobatan modern. Lihat, kamu bisa menghangatkan tubuh yang membeku. Kamu bisa mengisinya dengan cairan dan memasangnya di ventilator. Tapi kamu tidak bisa memulihkan kerusakan akibat kelaparan sel. Radang dingin telah merusak jaringan tubuhnya hingga ke dalam. Suhu inti tubuhnya sudah turun ke titik di mana pemulihan tidak mungkin lagi. Dan pada tanggal 2 Mei 2019, setelah menjalani perawatan medis yang intensif dan sedikit lebih dari seminggu setelah ia mencapai puncak Annapurna, Dr. Chin Wei Kin meninggal dunia. Usianya 48 tahun. Bahkan Nima Chering Sherpa, pemandu sekaligus sahabat dekatnya, nyaris tidak selamat. Dia menghabiskan berminggu-minggu untuk memulihkan diri dari cedera tulang belakang dan radang dingin yang telah menyebar ke tangan dan kakinya pada penurunan terakhir itu. Untuk beberapa waktu, dokter tidak yakin apakah dia akan kehilangan 3 jari kakinya. Dia telah memberikan oksigennya sendiri untuk memberi kliennya beberapa jam tambahan dan hampir saja membayarnya dengan nyawanya sendiri. Sangat mudah untuk melihat kisah ini dan mengatakan bahwa ini adalah bencana yang melibatkan banyak faktor. Dan dalam beberapa hal memang begitu. 32 pendaki yang melakukan pendakian puncak secara bersamaan pasti akan menjadi sebuah bencana. Seorang operator ekspedisi yang membawa kelompok besar naik gunung tanpa banyak oksigen cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat adalah masalah. Dan jika kita jujur, mendaki melewati batas waktu putar balik pukul 2 siang itu sendiri sudah berbahaya. Tidak ada satupun dalam cerita ini yang benar-benar lolos tanpa celah. Tapi kenyataannya, semua itu tidak membunuh Dr. Chin. Sebuah keputusan bisnislah yang melakukannya. Dia melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Dia membayar ribuan dolar kepada sebuah perusahaan besar untuk satu janji yang sangat spesifik. Jika yang terburuk terjadi, kami akan datang menjemputmu. Dan ketika yang terburuk benar-benar terjadi, hidupnya tidak ditentukan oleh cuaca,
gravitasi, atau ketinggian. Hidupnya ditentukan oleh seorang manajer risiko perusahaan yang berdebat tentang definisi hukum dari kata pencarian. Menurutmu, apa gunanya jaring pengaman jika orang-orang yang memegangnya diizinkan menjatuhkannya begitu saja saat itu membuat mereka rugi? Bencana Annapurna ini membuktikan bahwa sistem korporasi yang rusak bisa sama mematikannya dengan zona kematian. Dan bahkan di tahun 2026, zona kematian tidak menjadi lebih aman. Jika Anda ingin melihat bagaimana 5 pendaki menjadi korban musim Everest paling ramai dalam sejarah, ceritanya ada di sini.